Gafir. Maha Pengampun. Makkiyah. Surah ke-40, 85 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Amin. Diturunkannya kitab Al-Quran ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dia pengampun dosa, penerima tobat, pemberi hukuman yang keras, dan pemilik karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanyalah semua makhluk kembali. Tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kufur. Oleh karena itu, janganlah engkau, Nabi Muhammad, tertipu oleh bola-balik perjalanan mereka di seluruh negeri. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu setelah mereka mendustakan Rasul. Setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Maka, aku menyiksa mereka. Bagaimanakah pedihnya azabku? Demikianlah, sebagaimana berlaku kepada umat terdahulu, ketetapan Tuhanmu itu berlaku pula bagi orang-orang yang kufur bahwa mereka adalah para penghuni neraka. Bertasbihnya malaikat mendoakan orang mukmin. Para malaikat yang memikul arasi dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalan-Mu dan lindungilah mereka dari azab neraka Jahim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga, ADN yang telah Engkau janjikan kepada mereka serta orang yang saleh di antara nenek moyang, istri, dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lindungilah mereka dari keburukan. Siapa yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu, sungguh, Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Sesungguhnya orang-orang yang kufur akan diseru oleh malaikat pada hari kiamat. Sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Keinginan orang-orang kafir untuk kembali ke dunia. Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka, adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Dikatakan kepada mereka, itu terjadi karena kamu benar-benar kufur apabila disuruh untuk menyembah Allah semata. Namun, jika Dia dipersekutukan, kamu langsung percaya. Maka, keputusan saat ini ada pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Peringatan Allah sebelum datangnya hari pembalasan. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Yang mendapat pelajaran tidak lain, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dialah yang Maha Tinggi derajatnya, yang memiliki arasi, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Yaitu, pada hari ketika mereka tampak dengan jelas di hadapan Tuhannya tidak ada satu keadaan pun dari mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Allah berfirman, "Milik siapakah kerajaan pada hari ini?" Lalu, dijawab, "Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." Tiadanya kerugian dari balasan Allah. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang terzalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Berilah mereka peringatan akan hari yang makin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Sifat Allah yang Maha mengetahui perbuatan manusia. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah memutuskan dengan hak benar dan adil, sedangkan mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan suatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Perintah untuk mengembara melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan peradaban-Nya di bumi. Akan tetapi, Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Tidak ada suatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata lalu mereka ingkar. Maka, Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukumannya. Diutusnya Nabi Musa oleh Allah kepada Firaun. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Kepada Firaun, Haman, dan Karun. Lalu,
Mereka berkata, Musa itu seorang penyihir lagi pendusta. Ketika dia, Musa, datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak laki-laki orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Tidaklah tipu daya orang-orang kafir itu kecuali sia-sia belaka. Firaun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir bahwa dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Peringatan seorang mukmin dari pengikut Firaun. Seorang laki-laki mukmin dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal, sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Jika dia seorang pendusta, dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu, dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkan kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Akan tetapi, siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Firaun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. Yakni, seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang ditimpa bencana. Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil. Yaitu pada hari ketika kamu dipalingkan dengan berbalik ke belakang mencari perlindungan. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkanmu dari azab Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada baginya seorang pemberi petunjuk pun. Sungguh, sebelum itu Yusuf benar-benar telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Akan tetapi, kamu senantiasa dalam keraguan terhadap apa yang dibawanya hingga ketika dia wafat, kamu berkata, Allah sekali-kali tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Firaun berkata, hai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku benar-benar meyakininya sebagai seorang pendusta. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Firaun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar. Tipu daya Firaun itu tidak lain kecuali membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan. Seruan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, sedangkan kamu menyeruku kepada neraka. Kamu menyeruku agar kufur kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang tidak ada padaku pengetahuan tentangnya. Padahal aku menyerumu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan kepadaku agar menyembahnya bukanlah seruan yang layak sama sekali di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas akan menjadi penghuni neraka. Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Pemeliharaan orang-orang beriman oleh Allah. Maka, Allah melindunginya orang yang beriman dari berbagai kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh seburuk-buruk azab. Neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzakh pada pagi dan petang. Pada hari terjadinya kiamat, dikatakan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam sekeras-keras azab. Perbuatan para pendosa yang saling menghujat di dalam neraka. Ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka. Orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami, dahulu, adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama di dalamnya neraka.
Sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hamba-Nya. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja. Penjaga-penjaga jahanam berkata, bukankah rasul-rasul telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar telah datang. Mereka berkata, mohonlah sendiri. Akan tetapi, doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari dihadirkannya para saksi hari kiamat. Yaitu, hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim. Bagi mereka laknat dan tempat tinggal yang buruk. Petunjuk Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti, yang sampai kepada mereka, tidaklah ada dalam dada mereka kecuali kesombongan untuk tujuan yang tidak akan mereka capai, maka mintalah pelindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Penciptaan langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak sama orang buta dengan orang melihat. Tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Keniscayaan bahwa Allah layak untuk disembah. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang agar kamu bekerja. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikianlah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Seperti itulah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Dia pula yang membentukmu, lalu memperindah bentukmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Larangan menyembah selain Allah. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sekutu-sekutu yang kamu seru selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku. Aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Akibat orang-orang yang mendebat kebenaran wahyu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dapat dipalingkan? Mereka adalah orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dengannya para rasul kami utus. Kelak mereka akan mengetahui, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Mereka kemudian dibakar ke dalam api. Lalu, dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah lenyap dari hadapan kami. Sebenarnya kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu pun. Demikianlah Allah membiarkan orang-orang kafir menjadi sesat. Yang demikian itu karena kamu bersukaria di bumi tanpa alasan yang benar dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam dan kamu kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Bersabarlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jika kami benar-benar memperlihatkan kepadamu sebagian dari siksa yang kami janjikan kepada mereka di dunia ataupun jika kami mewafatkanmu, bagaimanapun juga kepada kamilah mereka dikembalikan. Keputusan Allah sebagai putusan yang adil. Sungguh,
Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka, apabila telah datang perintah Allah, hari kiamat diputuskanlah segala perkara dengan adil. Ketika itu, rugilah para pelaku kebatilan. Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi untuk kamu makan. Bagimu ada manfaat-manfaat lain darinya, hewan ternak itu. Dengan mengendarainya, kamu bisa memenuhi keperluan yang kamu inginkan. Di atasnya, hewan-hewan ternak dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, maka tanda-tanda kebesaran Allah manakah yang kamu ingkari? Pengembaraan di muka bumi untuk memetik pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Pada saat itulah mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokan. Ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sesembahan yang telah kami persekutukan dengannya. Tidak berguna lagi iman mereka setelah melihat azab kami. Yang demikian itu, merupakan sunatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Ketika itu, rugilah orang-orang kafir.